Halo semua, kali ini kita mau rakit-rakit Tamiya lagi ya. Buat yang belum tahu, seri ini adalah Avante Mark II dan ini adalah MS chassis. Untuk pertama kalinya kita akan ngerakit sebuah Tamiya dengan chassis bawaan MS chassis. Nah, kira-kira apa aja yang bakal kita dapat di pajak pembeliannya? Oke, yang pertama kali tentu aja sebuah bodi ya, bodi berwarna biru tua atau biru dongker kayaknya. Terus sasis ini bagian tengahnya. Nah, di sasis MS ini kita dapat bagian depan sama belakang, terus ada gearbox set, terus ada gear, terus ada roller sama dinamo dan shaft seperti biasanya. Dan ini kita dapat ban large 3 spokes warna gold. Yang terakhir adalah ban soft. Oh ya, satu lagi stiker ya, tapi biasanya saya nggak pakai. Nah, anyway, sembari kita ngerakit, ini mungkin disclaimer dulu ya. Pertama kali saya ngerakit MS, jadi mungkin agak sedikit lambat atau beberapa part saya cepetin seperti biasa karena saya perlu membuka bukunya, tapi kurang lebih harusnya sih sama kayak MA ya, karena dinamonya di tengah. Kita bukain dulu aja part-partsnya. Kita buat roller 16, terus gearnya ini yang 4:1 kalau saya baca, ini setara sama biru hijau harusnya, yang paling torsi ya. Dan saya agak ragu sebenarnya sama ban large, terutama yang bawaan ya. Saya nemuin beberapa ban atau velg large ini bagian hexagonnya itu nggak ada atau nggak kelihatan, jadi agak susah untuk ngebalance. Dan di sini saya memutuskan untuk menyimpan ban large-nya, terus saya pakai velg yang small, yang 3 spoke small sama ban low friction yang black. Nah, nanti parts yang akan dipasang di Tamiya ini itu nanti bakal saya sampaikan di akhir video apa aja yang saya pakai. Oh ya, ini satu lagi, saya nggak pakai gear bawaannya yang 4:1. Saya beli upgrade, bukan upgrade sih, harusnya ada di kit lain juga. Ini yang ukuran 3,7:1 atau high speed, kurang lebih sama kayak merah coklat atau hitam coklat kayaknya kalau di yang single shaft. Dan untuk pemasangan gearnya itu sedikit unik ya, jadi kita akan dapat dua parts yang ada di depan dan belakang, itu tempat kita naruh gearnya nanti, sedangkan counter gearnya di parts yang bagian tengah, kurang lebih kayak MA dibagi 3. Oh ya, ini yang saya sedikit penasaran terus saya ulik. Jadi untuk sasis ini atau kit ini tuh bawaannya nosnya adalah N01, sedangkan di kit yang lain itu yang saya punya N02, ini belum saya rakit ya. Jadi terdapat 4 tipe nose sama tail atau bagian depan sama belakang. Di MS itu kita ada N01, N02, N03 sama N04, dan masing-masing kayaknya ini punya keunggulannya sendiri. Nah, berhubung saya belum tahu, mungkin ke depan saya akan ekspor juga. Terus ini ya, ini Thunder Shock Mark II itu yang punya nose N02, sedangkan di Avante Mark II ini kita dapat nose yang N01. Dan kayaknya ada di kit lain juga, itu TRF, saya lupa namanya, TRF apa, nanti gambarnya saya munculin deh. Nah, nggak seperti MA chassis, jadi untuk bagian bushing itu kita dapat ini ya, dapat kuningan atau eyelet untuk dipasangkan di tengah-tengah bushing. Jadi bushingnya agak, rongganya itu atau bulatan tengahnya agak lebar, itu untuk menempatkan kuningannya atau eyelet. Dan di sini saya menemukan kalau ban yang saya gunakan atau velg yang saya gunakan ini nggak cukup balance, jadi saya menggunakan velg 3 spoke yang lain yang kurang lebih harusnya sama ya, cuma yang ini warna hitam dan ban yang dipakai juga low friction black.
Jadi untuk MS ini better kita pasang bagian bannya dulu. Sebetulnya sama kayak kita ngerakit Tamiya yang lain, kita pasang ban dan gearnya dulu, nose dan tailnya itu kita pasang dulu, baru kita memasangkan atau melengkapi bagian tengah. Di sini saya memasangkan counter gearnya dulu. Jadi di counter gear itu dapat ini ya, dapat bushing dari plastik. Kalau kita beli kit atau kita beli parts opsionalnya itu kita dapat bushing plastik ke tengah, itu ya bebas sih, boleh dipasang atau enggak. Cuma sementara saya pasang dulu biar harusnya sih lebih padat ya, nanti lebih enak kalau jalan. Oke, sembari mencontek sedikit dari kitab, seharusnya sih sama ya kayak MA. Jadi bagian yang ada platnya datar itu nanti di bagian depan, sedangkan yang lurus itu nanti ada di bagian belakang yang ada tonjolannya. Oke, harusnya ini sudah oke. Oh ya, di sini kita nggak dapat pengunci ini ya, pengunci terminal kayak di kit MA. Jadi harus di make sure untuk pemasangannya nanti harus bunyi klik. Jadi biar lebih kuat. Dan untuk switchnya atau tombolnya ini lebih enak timbang MA chassis. Jadi kalau MA chassis itu kalau teman-teman udah pernah lihat video sebelumnya kan saya ngalamin kesusahan ketika masang switch ya, karena itu bulat terus gampang copot. Kalau di sini kita dapat switchnya itu kayak chassis Super 2, kayak chassis FMA juga, jadi kayak nge-switch geser kanan kirinya itu enak daripada muter switchnya kayak di MA chassis. Oke, kemudian untuk dinamo atau motor, kita di kit MS ini enggak dapat parts yang dipakai buat masang pinion ya. Jadi kalau di MA itu kan ada parts yang bentuknya kayak mangkok kecil itu buat masang pinion, sedangkan di kit MS kita itu enggak dapat. Jadi ya langsung dipasang aja atau di press ke mana, press ke meja atau benda lainnya. Oke, sedikit adjustment karena kurang klik ya. Oh iya, tips untuk aku nggak tahu ya, ini saya nggak tahu ini tips atau enggak, tapi kalau masang motor di dinamo tengah ini dulu kan bagian depan dulu, yang bagian nempel di mana, nempel di tembaga yang flat di depan itu lebih enak. Jadi ditekan kalau pas masang itu nanti ditekan di bagian depan dulu baru di bagian belakang, itu bakal lebih enak tuh. Oke, untuk tutup gearboxnya atau tutup dinamonya ini sedikit unik. Jadi harus dipasang, nanti ada panahnya di bagian belakang itu, dia didorong terlebih dulu ke belakang baru ditekan bagian depannya. Ya, kalau udah bisa digerakkan switchnya udah enak, waktunya kita pasang nose sama tail ke bagian chassisnya. Nah ini enak banget ya, ini tinggal ngepres dari bawah, tinggal ditekan aja itu udah enak. Lanjut kita coba apakah Tamiya-nya sudah bisa berjalan dengan sempurna. Oke, udah nyala ya, udah bisa jalan. Terus kita pasang ini dulu, tutupnya baterai dulu. Nah, tutupnya baterai itu dipasang dulu bagian depan, itu nanti tinggal buka pasangnya ke arah atas karena penguncinya di kanan dan kiri. Oh ya, ini BTW ya, ini Avante Mark II, ini merupakan Avante ketiga saya. Saya belum pernah bikin videonya sih untuk keluarga Avante ini. Jadi saya ada Avante Junior yang Type 2 chassis, terus ada Avante yang di
AR chassis. Nanti saya coba bikin reviewnya, jadi keluarga Avante, sambil menunggu kit Avante yang ada di Supertour datang. Oke, ini untuk settingannya ya. Untuk settingannya itu saya menggunakan roller 16 di bagian depan dan belakang. Kebetulan saya nggak pakai roller bawaannya, tapi ini itemnya untuk yang depan ada di 15222 dan yang di belakang ada di 15381. Ini masing-masing sama ya, 16, cuma warna yang beda. Sedangkan untuk roller 16 bawaannya kit ini itu warnanya abu-abu. Terus di roller belakang yang bawah itu ada roller 19 mm, itemnya sama kayak roller 16 yang di atasnya, yang warna orange itu di 15381. Terus untuk ban sama velgnya saya menggunakan velg 3 spokes sama ban low friction yang warna hitam atau black maroon small. Ini itemnya 15541. Oh ya, BTW ini adalah settingan untuk STB up. Jadi saya menggunakan parts yang ada di kit MS yang lain. Jadi kayak ban small itu ada di kit MS yang lain kayak TRF. Terus untuk roller itu roller 16 ada beberapa di kit yang lain juga. Terus ada yang 19 itu ada kit Junior Avante Mark III yang race ready. Oke, kurang lebih seperti ini penampakannya, dan langsung aja kita run test di track Tamiya kantor. Oh ya, ini saya angle pengambilan gambarnya agak ini ya, agak ke bawah karena saya pengen lihat gimana dia nyerotin IC-nya. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan coba ambil dari angle lain juga. Oke, untuk tabletop aman, turunya juga aman. Terus naik IC-nya juga aman. Cuma di sini tadi saya ngalamin sedikit kendala ya, jadi spoilernya yang bagian belakang lepas. Kayaknya saya masangnya kurang rapat aja. Oke, karena udah bisa jalan dan stabil, next mungkin saya akan coba braking dinamonya dan nyoba dengan settingan roller lain. Oke, mungkin segitu dulu untuk review, unboxing sama run test di kit Avante Mark II ini. Jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video unboxing selanjutnya.